Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel gua, AR Nugroho. Di video kali ini gua akan sharing kepada kalian semua tentang gua awal mula bermain YouTube atau menjadi YouTuber ya. Mungkin ini dibilang YouTuber pemula. Jadi cerita ini mungkin nantinya buat motivasi kalian semuanya dan juga pastinya buat motivasi pribadi gue sendiri. Jadi awalnya gini guys, dulu itu gue sebenarnya iseng-iseng gue bikin YouTube itu sebenarnya ya karena gue orangnya kan suka bikin video untuk momen-momen pribadi gue, seperti gue jalan-jalan ataupun gue bermain musik ataupun yang lainnya. Jadi gue itu orangnya sangat suka itu mendokumentasi untuk hal-hal yang nantinya gue lihat kembali gitu loh. Jadi dengan adanya YouTube ini gue sebenarnya sangat senang sekali, karena dengan adanya YouTube ini gue bisa menyimpan ataupun menjadikan momen-momen ini bisa nantinya gue lihat kembali. Untuk ceritanya dulu itu gue ngevlog gitu ya, ngevlog main motor gitu kan, gue coba videoin, gue iseng-iseng gue diupload, dan ternyata di YouTube itu sebenarnya sangat mengasihkan. Kenapa gue bilang sangat mengasihkan? Karena di YouTube itu video yang kita bikin itu kita diberikan penghargaan istilahnya ya, atau apresiasi dari YouTube yang berupa penghasilan dari YouTube gitu. Jadi gue itu bikin YouTube dulu awalnya itu ngevlog, kemudian akhirnya karena waktu itu gue bikin YouTube ada kondisi COVID seperti sekarang ini ya, karena gue bikin YouTube juga nggak lama sih, baru kemarin-kemarin. Nah, waktu gue pertama ngevlog itu ternyata seminggu atau 2 mingguan terjadi pandemi COVID guys. Jadi gue berpikir ulang ya, atau memutar otak gue, gimana sih biar gue juga bisa berkreasi tanpa harus ada kendala seperti situasi atau kondisi seperti ini. Nah, akhirnya gue memanfaatkan sesuatu yang ada, yaitu gue di rumah kebetulan punya gitar. Gue coba cover-cover lagu, gue iseng-iseng buat nyanyi, kemudian gue upload ke YouTube. Dan di situ gue jadi semakin tertarik. Dan yang gue tahu waktu itu, untuk kita bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube, kita itu videonya harus bisa termonetisasi. Maksudnya termonetisasi ini, video kita yang kita upload ke YouTube harus sesuai dengan kebijakan yang ada di dalam peraturan YouTube itu. Apa aja sih syaratnya? Untuk syarat menjadi atau untuk syarat untuk bisa termonetisasi channel kita, yaitu yang pertama kita harus mematuhi peraturan yang ada di dalam YouTube itu guys. Seperti contohnya, kita itu nggak boleh misalnya kita ngambil video orang di YouTube, kemudian kita edit, kita upload lagi di YouTube kita. Itu nggak boleh guys. Ya terus kayak cover lagu gitu kan. Kayak cover lagu juga terkadang di situ kita ada klaim hak cipta juga. Nah, terus yang kedua, yang tadi kan itu pedomannya ya. Jadi kita harus mematuhi persyaratannya, kebijakan dari YouTube, yaitu kita nggak boleh re-upload atau upload ulang. Kita ngambil video dari YouTube lain, kemudian kita upload ke video sendiri, kita nggak boleh. Yang kedua yaitu subscriber kita itu harus 1000 subscriber guys, minimal itu 1000. Dan yang ketiga itu
jam tayang atau waktu tonton. Waktu tonton kita itu minimal 4000 jam tayang. Nah, bagi gue yang terberat itu dua itu. Subscriber harus udah mencapai 1000 subscriber, dan yang kedua itu jam tayang kita 4000 jam tayang. Itu menurut gue sangat berat, tapi kita bisa mengatasinya dengan cara kita harus optimis. Kita juga harus punya niatan untuk bisa berkarya ya. Untuk subscriber mencapai 1000 itu, waktu itu gue awalnya gue coba share ke teman-teman gue kenalin ke teman-teman terdekat gue, misalnya teman kerja, teman sekolah, ataupun teman gue yang ada di kampung ya, karena gue juga kan di sini sebagai orang perantauan. Nah, untuk mencapai 1000 subscriber itu gue coba kenalin ke teman-teman gue, misalnya, hey bro, gue ada channel YouTube nih, gue coba kenalin ke lu, ini YouTube gue seperti ini, lu subscribe dong. Jadi gitu, jadi gue istilahnya pemaksaan gitu ya sama teman-teman gue gitu kan. Kadang gue juga pinjem HP temen gue, sini gue pinjem HP-nya, gue buka YouTube dong. Buat apa lu? Ya gue pengen subscribe nih, gue bikin YouTube. Nah yang itu, nah akhirnya teman-teman gue tahu kalau gue punya YouTube, jadi mereka juga alhamdulillah bisa saling support juga. Dan untuk 4000 jam tayang juga sangat berat menurut gue guys, tapi alhamdulillah sudah teratasi untuk nyampe sekarang, yaitu dengan cara kita itu harus konsisten. Kita itu harus konsisten dalam membuat video atau konten ya. Waktu itu gue itu hampir disibukkan setiap hari gue bikin video, tapi gue upload itu dalam waktu seminggu itu kurang lebih 2 video. Jadi seminggu gue coba rutin, seminggu 2 video, seminggu 2 video. Akhirnya lama-lama dalam sebulan itu video gue itu udah lumayan cukup banyak. Dan dengan banyaknya video yang kita upload ke YouTube, nanti pastinya ada salah satu video yang akan meledak. Maksudnya meledak, nanti ada salah satu video kita yang pastinya akan ditonton oleh banyak orang, dan di situ nanti subscriber kita pun akan menambah dengan sendirinya. Nah, itu menurut gua salah satu trik yang gua alami ya, yang gua rasakan selama gua bermain di YouTube. Dan apabila subscriber kita udah 1000, jam tayang juga udah mencapai 4000 jam tayang, ya seenggaknya persyaratan itu sudah terpenuhi. Nanti di situ kita baru mendaftarkan ke pihak YouTube untuk memonetisasi video kita. Tapi jangan lupa, untuk persyaratannya harus sesuai dulu, harus prosedurnya harus sesuai dengan kebijakan monetisasi YouTube itu. Dan waktu itu gue udah nyoba mendaftarkan untuk dimonetisasi, dan di situ juga ada pemberitahuan untuk peninjauan video gue ya. Di situ untuk peninjauannya gue waktu itu kurang lebih 3 bulan. Jadi gue setelah mendaftarkan untuk dimonetisasi, kemudian gue request pin unsend. Nah, pin unsend ini gue kurang lebih 3 bulan, dan selama 3 bulan itu ternyata gue vakum guys. Jadi gue itu waktu itu berhenti bermain YouTube atau mengupload video lagi, karena gue juga sibuk dengan pekerjaan lainnya. Jadi mungkin YouTube gue itu waktu itu nggak keurus gitu loh. Nah, waktu awal Desember kemarin, waktu bulan Desember ini ya, di awal-awal bulan, gue coba lagi ngecek di YouTube gue atau di
studio YouTube gua. Ternyata di situ ada keterangannya pin unsend itu kalau misalnya 3 bulan itu belum sampai ke tempat kita coba untuk request lagi. Nah, waktu itu gue coba tuh request pin unsend itu, request pin ulang. Dan sebelum gue request pin unsend itu, kan gue juga kan ada temen juga yang YouTube-nya udah sukses juga. Gue coba gimana sih biar YouTube itu dapat penghasilan. Kok gue udah request pin kok belum datang. Nah, teman gue nyaranin coba lu ke kantor pos aja nanyain ada surat nggak dari Google. Nah, akhirnya gue coba ke kantor pos, gue coba nanyain ke pihak kantor pos, nanyain untuk surat dari Google Unsend, kok nggak nyampe ya ke rumah gue gitu kan, padahal udah 3 bulan lebih gitu kan. Nah, akhirnya dari pihak pos memberitahukan kalau dari surat memberitahukan kalau surat dari Google Unsend mungkin alamatnya yang punya gue gitu ya, mungkin ada yang kurang lengkap atau kurang apa gitulah, jadi makanya nggak terkirim nyampe rumah gue. Nah, akhirnya gue coba request lagi tuh pin unsend-nya, dan selang beberapa minggu ya, kurang lebih 3 atau 4 mingguan, alhamdulillah gue dapet kiriman dari pos, yaitu berupa surat unsend. Nah, selain gue dapet surat unsend itu, gue juga waktu itu verifikasi data bank juga. Jadi verifikasi data bank ini nanti tujuannya untuk pembayaran dari Google ke kita gitu loh. Dan waktu gua verifikasi akun bank itu, di situ dari pihak Google mengirimkan sejumlah uang sebesar tidak lebih Rp1.000 atau di bawah Rp1.000 ke rekening kita yang sudah kita daftarkan untuk verifikasi akun bank. Mungkin tujuannya di situ untuk lebih akurat kali ya. Jadi dari Google mengirimkan ke rekening gua kalau kirimannya itu sampai gitu. Nah, setelah verifikasi bank itu udah, kemudian surat unsend-nya udah gua terima, gua coba verifikasi untuk Google Unsend itu untuk PIN-nya. Nanti untuk video verifikasi PIN Unsend-nya nanti gua akan coba munculkan di video ya. Jadi kalau kita ingin menjadi YouTuber atau mungkin baru sebagai YouTuber pemula ya seperti gua ya kita harus tetap semangat. Kita jangan pernah pesimis, kita harus optimis. Walaupun mungkin di jalannya waktu kadang kita semangat, kadang kita kurang semangat dalam membuat video, ya mungkin itu wajar-wajar aja, karena yang namanya manusia juga kan kadang ada waktunya lagi semangat, ada juga waktunya kita lagi males gitu kan. Tapi kita coba terus aja gitu loh, coba konsisten bikin video yang bagus, yang kreatif, yang bermanfaat juga, agar yang nonton video kita juga bisa tertarik, bisa senang juga, atau lebih baik lagi kalau misalnya video kita bisa menghibur penonton semua. Jadi mungkin seperti itu ya video atau channel YouTube yang gua bangun ya. Jadi ini juga mungkin bisa buat referensi kalian semua untuk mencoba yang ingin mencoba menjadi YouTuber atau menjadi YouTuber pemula seperti saya. Jadi kita nggak perlu harus punya dana yang lebih atau budget yang lebih atau uang yang lebih. Kita gunain aja fasilitas yang ada. Misalnya seperti HP. Kita cuma punya HP, kita nggak punya kamera. Tapi setidaknya
ya sekarang ini kan HP juga mungkin kalian udah lebih canggih-canggih ya dari gue, karena gue juga membuat konten YouTube ini hanya bermodalkan HP. Jadi kita coba mengambil hal-hal yang ada di sekitar kita, seperti tripod. Gue juga pakai tripod seperti ini guys. Nah, ini juga kan bisa buat dijadiin alat untuk membuat video kita ya. Jadi kita gunain aja fasilitas yang ada. Kalau misalnya YouTube kita mungkin udah ramai, udah besar, baru kalian bisa membeli alat-alat yang mungkin lebih bagus lagi atau lebih canggih lagi. Jadi mungkin itu ya yang bisa gue sharingkan kepada kalian semuanya. Buat youtuber pemula seperti gue ini, tetap semangat pokoknya. Gue ingetin lagi, kita harus tetap semangat, kita harus tetap optimis, kita harus bisa bikin konten yang sekreatif mungkin, kita harus bisa bikin konten yang bisa menghibur atau memberikan manfaat kepada khalayak ataupun kepada semua orang, biar channel YouTube kita bisa dinikmati dan bisa disukai oleh semua orang. Oke, cukup sekian dari gua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi, jangan lupa subscribe dan like ya untuk video gue ini, AR Nugroho, yang ada di bawah ini. Jangan lupa di subscribe dan juga jangan lupa untuk bunyikan loncengnya agar kalian juga bisa update untuk video-video yang nantinya ada di dalam channel video AR Nugroho ini. Oke, terima kasih.